Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Untuk pelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang siklus akuntansi. Kalau kemarin teman-teman sudah belajar apa itu akuntansi, maka kita akan mempelajari lebih dalam apakah itu siklus akuntansi. Mengetahui proses siklus akuntansi adalah merupakan suatu hal yang penting jika kita ingin mempelajari akuntansi dan menjadi seorang akuntan yang profesional. Siklus akuntansi adalah proses berjenjang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merekam peristiwa akuntansi perusahaan. Rangkaian langkahnya dimulai ketika kita menerima suatu transaksi atau suatu transaksi terjadi dan diakhiri dengan penyertaannya dalam laporan keuangan. Catatan akuntansi tambahan mungkin akan kita gunakan selama siklus akuntansi tersebut terjadi, termasuk melakukan penginputan catatan di buku besar dan neraca saldo. Nah, ini adalah sebuah siklus akuntansi. Bagaimana alur dari siklus tersebut? Ketika suatu perusahaan memiliki transaksi, baik transaksi pembelian, penjualan, maupun transaksi-transaksi lainnya, maka pada umumnya mereka akan mengeluarkan ataupun menerima bukti transaksi. Ya, jadi dari bukti transaksi yang diterima oleh perusahaan ataupun yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka ini harus didokumentasikan terlebih dahulu. Bukti transaksi ini bagi perusahaan sangat penting, ya, sehingga harus benar-benar kita simpan dengan baik, kita lakukan filing dengan benar, sehingga kapan saja perusahaan membutuhkan untuk melihat bukti transaksi tersebut dapat ditemukan dengan mudah atau dapat dilihat sehingga dapat dipergunakan sesuai peruntukannya. Nah, lebih lanjutnya bagaimana cara melakukan filing, bagaimana cara menyimpan atau mendokumentasikan, akan ada mata kuliah tersendiri. Ya, jadi setelah bukti transaksi tersebut kita dokumentasikan, maka kita kemudian harus mengeceknya terlebih dahulu, ya. Mengecek kebenaran tentang bukti transaksi tersebut. Misalnya, apakah bukti transaksi tersebut memang benar dikeluarkan oleh instansi ataupun oleh perusahaan yang berwenang. Kemudian, apakah memang sudah sah dengan dilakukan misalnya adanya bukti tanda tangan, bukti nomor dari bukti transaksi tersebut, dan lain-lain. Ya, ini harus kita cek dulu apakah memang sudah sah sebagai bukti dari suatu transaksi. Jika memang sudah benar, kemudian akan kita catat di dalam jurnal, ya. Baik itu jurnal umum maupun jurnal khusus, di mana jurnal ini akan mencatat baik transaksi tersebut kita letakkan di sebelah debit ataupun kredit pada akun-akun yang bersangkutan. Ya, jadi kita catat semuanya di dalam jurnal. Setelah kita mencatat transaksi-transaksi tersebut ke dalam jurnal sesuai dengan akun-akun yang dipergunakan, maka selanjutnya kita kelompokkan akun-akun tadi ke dalam buku besar. Ya, jadi di dalam buku besar kita pisahkan transaksi-transaksi yang terjadi yang kita catat di jurnal. Kita pisahkan ke dalam masing-masing pengelompokan nama akunnya, ya. Ada akun akun kas, ada akun piutang, ada akun utang,
akun modal, dan sebagainya, ya. Jadi itu kita pisahkan masing-masing. Setelah kita pisahkan, kemudian kita catat berdasarkan transaksi-transaksi yang terjadi yang ada di jurnal, semuanya sudah kita masukkan atau kita input ke dalam buku besar, maka kemudian kita ringkas ke dalam neraca saldo. Nah, di neraca saldo ini akan memuat saldo ataupun jumlah dari masing-masing akun yang ada di buku besar. Ya, jadi transaksi yang terjadi misalnya selama periode tertentu, apakah dalam waktu 1 bulan ataupun 1 tahun dan sebagainya, maka hasil akhirnya itu dicantumkan di dalam neraca saldo. Sehingga misalnya kita dapat mengetahui jumlah kas di akhir bulan misalkan adalah 100 juta, jumlah piutang ada 10 juta, jumlah utang ada 1 juta dan sebagainya. Nah, itu semua didapatkan dari pencatatan yang ada di buku besar, yang kemudian jumlahnya kita pindahkanlah ke dalam neraca saldo. Nah, kemudian biasanya ada pekerjaan tambahan yang kita lakukan ketika harus melakukan pencatatan terhadap segala sesuatu yang belum ada bukti transaksinya, namun perlu dilakukan untuk melakukan penyesuaian terhadap pembukuan yang kita lakukan. Ya, itu biasanya dinamakan dengan jurnal penyesuaian. Misalnya apa, Pak? Misalnya adalah melakukan penyusutan dari barang inventaris, ya. Nah, penyusutan ini tidak ada bukti transaksi yang dikeluarkan oleh perusahaan atau toko lain, ya, melainkan ini adalah pekerjaan internal yang harus dilakukan khususnya oleh seorang akuntan untuk menghitung berapa jumlah penyusutan dan nilai buku dari barang-barang inventaris yang ada di perusahaan tersebut. Jurnal penyesuaian ini bisa kita langsung masukkan ke dalam neraca lajur ataupun juga kita kembalikan lagi ke neraca saldo ataupun buku besar. Ya, jadi tergantung teman-teman menggunakan cara yang seperti apa. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan terangkan pada saat praktek, ya. Jurnal penyesuaian sudah dilakukan, maka sudah lengkaplah neraca saldo ditambah jurnal penyesuaian, maka akan dihasilkan neraca lajur dan laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri setidaknya ada 3 macam yang biasanya dihasilkan. Yang pertama, kita sering mengenal laporan keuangan laba rugi, ya. Laporan keuangan laba rugi. Yang kedua adalah neraca. Dan yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Nah, ketiga hal ini yang biasa dipergunakan oleh perusahaan. Setelah laporan keuangan dihasilkan, biasanya pada akhir tahun ataupun kepentingan-kepentingan tertentu, maka kita harus melakukan jurnal penutup. Tujuannya apa dilakukan jurnal penutup ini? Agar akun-akun yang meliputi misalnya akun biaya, akun pendapatan, dan sebagainya itu bisa nol kembali. Sehingga setelah dia nol, maka kita bisa memulai
siklus akuntansi ini dari awal kembali. Jadi, jurnal penutup kebanyakan pada umumnya dilakukan pada akhir tahun, ya, di mana untuk tahun depannya maka perusahaan akan memulai pembukuannya khususnya untuk pendapatan dan biaya itu dimulai dari nol kembali. Ya, itu adalah siklus akuntansi. Nah, ini adalah sedikit penjelasan dari ilustrasi tadi ya yang sudah saya sampaikan. Ada bukti transaksi di mana ini merupakan awal dari suatu siklus akuntansi ya yang berupa seperangkat dokumen yang berisikan rincian transaksi keuangan. Jika tidak ada transaksi keuangan, maka tidak akan ada bukti transaksi yang perlu dilacak. Transaksi dapat mencakup pembayaran utang, setiap pembelian atau akuisisi aset, pendapatan penjualan, atau biaya apapun yang telah terjadi. Nah, yang kedua, jurnal. Setelah transaksi sudah terjadi dan bukti transaksi sudah tersedia, maka langkah selanjutnya adalah mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal perusahaan dalam urutan kronologis. Perlu diperhatikan dalam melakukan proses debit dan kredit, akun harus selalu seimbang. Nah, ini sangat penting di dalam melakukan penjurnalan. Kemudian buku besar. Buku besar kita melakukan entry jurnal, kemudian diposting ke dalam buku besar, di mana ringkasan semua transaksi ke masing-masing akun dapat dilihat. Nah, tadi yang seperti saya katakan, kita mulai mengelompokkan nama-nama masing-masing akun sesuai dengan transaksinya. Berikutnya ada neraca saldo. Pada akhir periode akuntansi biasanya bisa triwulanan, bulanan, atau tahunan tergantung pada kebijakan perusahaan. Neraca saldo memuat ringkasan dari akun transaksi beserta saldonya yang berguna sebagai dasar untuk menyiapkan laporan keuangan atau sebagai bahan evaluasi. Berikutnya adalah jurnal penyesuaian. Pada akhir periode akuntansi perusahaan, jurnal penyesuaian harus diposting ke akun-akun tersebut pada akhir periode akuntansi agar sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan akuntansi akrual sehingga perusahaan dapat membuat laporan keuangan dengan tepat. Laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang disusun menggunakan saldo yang sudah benar. Dan terakhir, jurnal penutup. Pada saat jurnal penutup tersebut diposting, semua akun nominal saldonya menjadi nol dan sudah siap digunakan untuk mencatat transaksi berjalan pada awal periode berikutnya. Nah, yang perlu diingat dalam siklus ini tidak selalu sama alurnya. Baik, itu dulu untuk pembahasan tentang siklus akuntansi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.